Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan siang hari ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada ikhwatu iman sekalian, keluarga besar PC Persis Pangalengan, wabil khusus Pondok Pesantren Persatuan Islam Firdaus yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan siang hari ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, siang ini saya sangat berbahagia bisa hadir di tempat ini. Dan ini bukan kedatangan saya yang pertama, karena beberapa saat yang lalu saya pernah hadir ke tempat ini di dalam tema perbincangan yang lain. Dan saya hari ini sangat bahagia hadir ke tempat ini karena nampaknya Pondok Pesantren Persis Firdaus ini lambat laun terlihat ada perubahan, dan mudah-mudahan perubahan ini mengarah pada perbaikan. Ikhwatu iman yang saya muliakan, berikutnya izinkan saya untuk memohon maaf. Pertama, karena pakaian saya mungkin kurang proper. Tadi mantunya Pak Haji Adis sempat berseloroh. Saya baru ngelihat Ustadz yang mau ngisi pengajian celana jeans, lalu kemudian kemejanya kemeja kotak-kotak. Hari ini saya ngaji di 4 tempat. Pagi tadi saya ngaji di Cicalengka, lalu kemudian saya ngaji ke Soreang. Sore ini, siang ini saya ngaji di tempat ini, lalu kemudian malam nanti saya ngaji di Kota Tasik. Tadi pagi sebetulnya saya pakai koko, hanya kokonya basah. Tapi memang dari awal saya lupa, ternyata kopea saya simpan di kendaraan saya yang lain yang dipakai oleh istri saya. Jadi ketika kokonya berubah jadi kemeja dan kemudian kopiahnya tidak dipakai, maka nampaknya bagi sebagian jamaah akan sulit mempercayai saya sebagai seorang ustadz gitu. Dan itu tidak apa-apa. Lalu kemudian perlu juga saya sampaikan, panitia hari ini mengundang saya untuk berbicara terkait dengan tumbuh dan berkembangnya buah hati kita, tentu saja sebagai salah satu wasail sebetulnya bagi kita untuk memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Dan dalam sejumlah kesempatan saya sering menyampaikan bahwa salah satu tema yang sangat saya sukai adalah tema-tema terkait dengan persoalan keluarga. Kenapa demikian? Karena saya adalah orang yang meyakini bahwa baldatun thayyibatun warabun ghafur itu baru bisa terwujud apabila kita berhasil membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau kemudian saya diajak ngobrol tentang keluarga, maka perbincangan semacam ini adalah perbincangan yang sangat saya sukai. Meskipun memang uniknya Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Jaja Zainuddin itu menempatkan saya tidak di bidang ini, tapi saat ini saya di pimpinan Pusat Persis diberikan amanah sebagai Ketua Bidang Kajian Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik. Ikhwatu iman yang saya muliakan, mari kita mulai perbincangan kita tentang tumbuh bersama sang buah hati. Kenapa saya memilih judul tumbuh bersama sang buah hati? Karena dalam prakteknya banyak sekali di antara kita, terutama orang tua, yang menganggap bahwa tumbuh dan berkembang itu hanya tugas anak. Banyak orang yang kemudian berpikir
bahwa yang harus belajar itu hanya anak. Padahal tidak mungkin anak bisa belajar dengan baik apabila ia tidak diberikan teladan yang baik. Ibu dan bapak yang saya muliakan, di dalam Islam anak itu memiliki sejumlah predikat. Jadi kalau kemudian kita secara teliti dan hati-hati membaca Al-Quranul Karim yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, maka dari 6.236 ayat itu, anak-anak yang terlahir ke muka bumi ini, mereka diberikan 4 predikat. Yang pertama, anak itu di dalam Al-Quran disebut sebagai fitnatun. Anak itu adalah ujian. Maka setiap anak yang lahir di keluarga kita, ia pasti akan menjadi ujian bagi kita semua. Dan karena ia ujian, maka kemudian kita harus menghadapi anak-anak kita dengan penuh kesabaran. Dalam Al-Quran ada kalimat ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Kalau kita hendak meminang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus ketika kita mendidik anak-anak kita, maka 2 hal yang harus kita hadirkan. 1 sabar, yang kedua sholat. Anak-anak kita itu nguji banget sama kita, Pak, Bu. Mereka ujian yang nyata bagi kita. Dan saya ingin ingatkan, ujian itu dalam konteks keagamaan kita itu ada 2. 1 yang khairun, yang kedua yang syarrun. Dan sayangnya banyak di antara manusia yang menganggap ujian itu hanya hal yang buruk-buruk saja. Contoh, tegaduh artos dianggap ujian. Punya anak telat menikah dianggap ujian. Boga budak kurang kasep kurang gelis dianggap ujian. Boga budak tepati pinter semu boloho rada belet disebut ujian. Tapi kalau sebaliknya, banyak uang, dicintai banyak orang, tampannya rupawan, lalu kemudian ia punya kemampuan intelektual yang tinggi, maka banyak dianggap sebagai bukan ujian. Padahal izinkan saya menyampaikan, setelah saya membaca Al-Quran, ternyata manusia itu lebih banyak yang gagal diuji dengan kebaikan daripada keburukan. Saya kasih contoh. Di Quran ada Fir'aun. Fir'aun itu bukan rakyat jelata. Fir'aun itu penguasa. Dia diuji dengan cara Allah memberikan kekuasaan pada dirinya. Karena ia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kekuasaan yang ada pada dirinya justru dipergunakan untuk menzalimi sesamanya. Bahkan pada level tertinggi, Fir'aun mengatakan, Anna rabbakumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu nggak pernah disebut orang miskin yang gagal ketika diuji. Tapi di dalam Quran ada Qarun, orang kaya luar biasa, yang karena kekayaannya, lalu kemudian ia mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ia akhirnya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran saya nggak pernah menemukan ada orang bodoh lalu kemudian diazab oleh Allah. Justru di dalam Quran saya menemukan Haman, seorang ulama, guru besar, profesor yang dengan keilmuannya, yang dengan intelektualitasnya, dia senantiasa mempergunakan ayat-ayat tertentu, pasal-pasal tertentu untuk memberikan legitimasi terhadap Fir'aun ketika Fir'aun berbuat zalim terhadap sesamanya. Jadi saya mau ingatkan Pak, Bu, jaga anak kita. Pastikan anak kita yang jadi ujian itu, mereka betul-betul bisa kita perhatikan, bisa kita didik dengan sebaik-baik. Saya mau ngobrol tentang ujian. Tolong dijawab sama bapak-bapak ya. Pak, saya mau tanya sama bapak. Ini tentang probabilitas, hanya sekedar kemungkinan. Bapak-bapak selingkuh ya.
Kemungkinannya lebih besar mana? Ketika bapak tidak punya uang atau ketika bapak banyak uang? Kira-kira iya mah. Yang agak aneh itu justru yang jawabnya kenceng tuh ibu-ibu. Baik, saya tanya ke ibu-ibu, Bu, carogi ibu selingkuh kemungkinan besarnya yang mana? Lagi banyak uang atau lagi tidak punya uang? Ibu-ibu teh arapa lebih ketika lebih banyak uang, tapi kunaon ibu ngadoakeun teh supados caroge teh beunghar. Nah, kalau udah dikasih tahu gini, ibu-ibu mulai galau. Saat engkenya bada asar ngadoakeun teh salaki teh beunghar atau ulahnya. Tapi saya tahu ibu-ibu teh pinter kalau bikin doa. Nanti mah pasti doana teh kieu. Ya Allah, mudah-mudahan beunghar tapi satia. Saya ke anak-anak saya, doa saya itu doa yang agak spesifik. Saya punya 4 anak, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Saya doa kepada mereka itu sederhana. 1, saya doakan mereka jadi muzaki yang paling gede bayar zakatnya. Saya nggak ngedoain mereka kaya. Saya ngedoain anak saya supaya jadi muzaki dengan jumlah zakat paling besar. Karena kalau dia jadi orang yang bayar zakat paling besar, maka pasti dia adalah orang yang sangat kaya. Tapi dia tidak lupa berzakat. Saya doain anak-anak saya, setiap anak-anak saya berangkat ke Jogja, ke Kuningan, atau hanya sekedar ke sekolah tempat Zainab, putri bungsu saya bersekolah. Saya doanya sederhana. 1, kamu mudah-mudahan bahagia di sekolah. Yang kedua, mudah-mudahan ilmumu punya manfaat dan maslahat bagi sesama. Karena bagi saya anak bahagia di sekolah itu jauh lebih penting ketimbang anak berprestasi di sekolah. Jadi saya sering tekankan ke anak-anak yang penting papa itu punya anak bahagia. Percuma jadi ranking hiji, tapi bari cerik ngabangingik pedah ngapalkeun perkalian. Ikhwatu iman yang saya muliakan, itu fitnatun. Yang kedua, anak itu di dalam Al-Quran disebut sebagai qurrata a'yun. Anak itu kalau ditatap menghadirkan ketenangan. Maka izinkan saya menyampaikan, kalau ibu dan bapak punya anak usianya lebih dari 15 tahun, tapi lalu kemudian ibu dan bapak bisa tidur nyenyak jam 9 malam, maka saya sampaikan ibu dan bapak itu adalah orang yang sangat berbahagia. Bagja, Pak. Kenapa saya ngobrol gini? Karena banyak jamaah pengajian saya di Pondok Indah Jakarta, di Batu Nunggal Indah Kota Bandung, yang kemudian sampai jam 12 malam, sampai jam 1 dini hari, mereka harus memicingkan mata karena nunggu anaknya yang baru pulang dari dugem. Jadi kalau bapak ngelihat anak, bada isa nges ngampih, diem di rumah, lalu kemudian nonton TV dengan ibu dan bapak, mereka dekat dengan kita, lalu kemudian kita bisa tidur cepat agar kita bisa bangun cepat di sepertiga malam terakhir untuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Qurrata a'yun. Jadi ciri qurrata a'yun itu kalau kita lihat anak kita itu memberikan ketenangan, tetagiwur hati. Ya meningali budak datang jam 10:30 peuting sosoloyongan awakna teh. Da moal matak tenangan. Pasti orang teh nanya, dupi tadi ngaleueut naon? Nya tenang. Kitu teh bajigur 5 liter, oh pantesan sih. Kita harus bahagia. Berikutnya ada yang disebut dengan aduun. Aduun itu musuh. Seperti anaknya Nabi Nuh. Nama anak Nabi Nuh yang membangkang kepada Nabi Nuh itu adalah Kan'an. Dupi murang kali Nabi Nuh hiji sanes. Pak, Bu, saya nanya, tolong jawab. Tong api-api muka handphone kieu. Anak Nabi Nuh itu jumlahnya 4. Namanya
Kan'an, Ham, Syam, Yafis. Dari keempat anaknya, Kan'an adalah orang yang paling tinggi resistensi dakwahnya kepada Nabi Nuh. Bayangin Pak Bu, Kan'an itu benar-benar jadi aduun. Ketika bapaknya sedang membangun bahtera di atas bukit, Kan'an itu turun memprovokasi masyarakat. Apa yang dikatakan oleh Kan'an? Kan'an teh ngobrol kieu, tuh tingali bapak aing geus gelo. Dakwah 450 tahun eueuh nu nurut, kulantaran kitu bapak kuring mah gelo. Batur mah jelema eling nyieun parahu teh di pantai, bapak aing mah nyieun parahu teh di gunung, dasar bapak aing mah gelo. Eta Kan'an. Tapi coba lihat, ketika bahtera itu datang, ketika badai itu datang, ketika gelombang tsunami itu datang, meluluh lantakan seluruh wilayah yang ada di wilayah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sudah ada di bahtera. Lalu kemudian dia ngelihat Kan'an berlari ke atas bukit. Kunaon Kan'an kalah kalumpat kaluhureun gunung, karena logikanya mengatakan air itu tidak mungkin sampai ke atas gunung. Kan'an teh lumpat Pak Bu, lumpat nereleng. Tapi sebagian kakinya itu mulai dijilati oleh air. Apa yang dilakukan oleh bapaknya yang sudah disebut gila oleh anaknya? Bapaknya membawa bahteranya mendekati ke arah Kan'an. Lalu dari atas perahu itu bapaknya mengatakan, "Ya bunayar kab ma'ana fala takum ma'al kafirin." Wahai anakku yang bapak cintai, janganlah bersama dengan orang-orang yang kafir. Naiklah kamu ke bahtera bersama dengan bapak. Apa yang bisa kita pelajari? Segila apapun anak kita, sabaong kukumaha ge murang kalih urang, kawajiban urang kanggo tetep ngadakwahan murang kalih urang. Sok saya tanya sekarang ke bapak, lamun Kan'an eta anak urang, geus nyebut gelo ka urang, urang geus aya dina parahu. Si Kan'an eta lumpat kaluhureun gunung, kira-kira diajakan moal? Kinten-kinten we. Da moal atuh. Itu ngojai ge ka urang teh kalah ka hayeun we diinitkeun, "Bapak, bapak, meureun ku urang mah kieu." "Masia we cek aing naik-naik." Tapi Nabi Nuh sayang kepada anaknya. Ingat ya, Nabi Nuh itu usianya 900 tahun, diangkat jadi nabi 450 tahun, dakwah 450 tahun, tapi jamaah yang bisa dia peroleh hanya sekedar satu bahtera. Pan anu balager manarae kana parahu. Naon wae nu ditaekeun kana parahu? Tidak hanya orang, tapi kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewanan. Hanya ada satu jenis hewan yang tidak diajak naik, dan hewan itu namanya ikan. Abdi nuju alim heureuy ya na Kang Bunian. Biasanya saya suka nanya, kira-kira hewan apa yang tidak naik ke bahtera Nabi Nuh? Pasti we jawabanna teh anjing dan babi. Padahal henteu anjing sareng babi mah diajak. Anu henteu diajak mah ngan ukur lauk. Piraku teuing nganakan heula cai, terus laukna dipindahkeun pan kege nu erek datang teh cai. Ya, makanya saya tidak mau nanya ka hiji nuju alim heureuy, kadua bisi katingali jamaah beletna sapertos kumaha. Itu aduun. Yang terakhir, lalu kemudian anak-anak itu punya karakter zinatun. Jadi perhiasan. Nih, saya kasih tahu. Kalau anak kita tumbuh menjadi generasi solih dan atau soleha, tumbuh menjadi generasi prestatif, maka kita akan memperlakukan anak kita sebagaimana perhiasan. Ingat, perhiasan itu adalah barang yang kita pertontonkan di ruang publik untuk menambah keindahan diri. Dan di Islam sah. Ibu punya cincin boleh dipakai dan diperlihatkan, sah kok, untuk memperindah diri. Maka kalau kita punya anak, misalkan murang kali urang kelas 12 di PPI Firdaus, janten murang kali anu hafalan Qur'ana
30 juz. Lalu kemudian nanti oleh Ustadz Latif Awaluddin, Mudirul Am, sahabat saya, itu nanti diumumkan. Alhamdulillah tahun ini ada anak PPI Firdaus yang hafalan Qur'annya 30 juz mutqin. Namanya Fulan bin Fulan. Naik ke atas pentas. Maka jangankan orang tuanya, Bu, tetangganya itu mulai ikut bangga. Ce apal teu eta saha? Saha kitu ce? Eta teh anak tetangga hafalanana 30 juz. Cek si Ece nu digigireun teh, oh gitu, eta murang kalih tetangga. Muhun eta teh murang kalih tetangga simkuring. Ikut bangga tetangganya. Yang di pinggirnya lalu kemudian nanya, "Ke ari murang kalih Ece sabaraha juz hafalanana?" Si Ece anu bangga eta lalu kemudian menjawab, "Sing inget ce, eta teh tetangga simkuring, hafalanna 30 juz." Muhun eta makan murang kalih tetangga, ari murang kalih Ece sabaraha juz. Ce sing ingetnya eta teh anak tetangga. Kunaon diulang-ulang sabab budak nama juz 30 ge teu nyaho. Nah makanya pastikan anak kita itu, upayakan anak-anak kita itu jadi zinatun, jadi perhiasan. Nah sekarang pada bagian kedua, gimana caranya agar anak kita jadi zinatun atau minimal jadi qurrata a'yun. Dulu kita punya guru yang sangat kita hormati. Beliau adalah pembimbing skripsinya istri saya. Namanya Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Dedeng Rosyidin. Ustadz Dedeng ketika mempertahankan disertasi S3-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, beliau menyampaikan bahwa kalau kita pengen punya anak-anak yang soleh dan atau solehah, maka kita harus melakukan 3 hal. 3 hal itu, 1, tarbiyah, yang kedua taklim, yang ketiga takdib. Jadi kalau pengen anak-anak kita baik, 1, kita udah belum melakukan tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Tarbiyah itu menemukan dan meningkatkan potensi yang terdapat pada diri anak-anak kita. Tolong diingat, anak-anak kita itu adalah pribadi yang unik. Saya berbagi cerita ya. Saya sering cerita hal ini di depan publik. Saya ini punya 4 anak. Anak saya yang pertama sekarang kuliah jurusan hubungan internasional di Yogyakarta. Insya Allah selesai bulan ini. Dia sekarang sedang mempertimbangkan karena dia dapat tawaran untuk dapat S2 di Yale University di Amerika Serikat ngambil political science. Yang kedua, saya punya putri sekarang kuliah di Jogja, jurusannya psikologi semester 3. Lalu kemudian yang ketiga, saya punya anak namanya Azri Dia Al-Haq, sekarang sekolah di Madrasah Sanawiyah Husnul Khatimah. Sekarang dia sudah aliyah kelas 1. Dan yang keempat, saya punya anak namanya Zainab Nurul Izzah, sekolah di sekolah yang saya dirikan namanya SD Sedunia. Ibu bapak tahu, dari keempat anak saya itu, 3 diantaranya adalah anak-anak yang berprestasi secara akademik, pinter. Tapi yang unik, saya punya anak ketiga, namanya Azri Dia El-Haq. Sekarang kelas 1 aliyah di Husnul Khatimah. Anak ini sejak kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, rankingnya konsisten 16 dari 18 murid. Gak pernah geser. Sekolahnya yang mendirikan bapaknya, ibunya wakasek kurikulum, anaknya rankingnya 16 dari 18 murid. Sampai ketika kelas 6, wali kelasnya itu kemudian datang ke rumah saya, namanya Ustadz Rohman. Ustadz Rohman ngobrol gini sama saya, "Ustadz, hapunten pisan, kunaon Pak Rohman?" "Ah pokoknya mah abdi mah hapunten pisan." "Kunaon Pak Rohman?" "Aduh Ustadz." "Oh paling gak aja ranking 16 deh." Terus kata Pak Rohman, "Iya." Apa jawaban saya? "Alhamdulillah. Saya gak pernah benci anak saya yang ketiga. Saya mencintainya dengan sesempurna mungkin. Saya punya kekecewaan gak? Sama sekali tidak. Dan saya katakan di depan Pak Rohman dan anak saya katakan begini, Pak Rohman tahu gak? Saya itu bangga banget sama anak saya yang namanya Azri ini.
Karena untuk jadi ranking 16 dari 18 murid itu hanya bisa dilakukan oleh anak dengan keistimewaan luar biasa. Sok Pak, ranking genep belas tina 18 hese tadi. Pananu 18 kadang geser ke 17, nu 17 ke 14, anu 14 ke 13. Budak ieu bisa ngepas. Istiqomah. Genep belas dari 18, makanya saya nggak punya kekecewaan apapun. Masuk pesantren, baru tahun pertama tos dibotakan. Ibu dan bapak yang pernah masuk ke pesantren lalu kemudian dengar kata dibotakin, ibu bapak tentu tahu. Alasannya apa? Alasannya pasti karena melanggar aturan dan aturannya berat. Anak saya kelas 1 sanawiyah dibotakin. Alasannya apa? Karena dia megang handphone. Saya ditelepon. Kebetulan para asatidz di Husnul Khatimah itu kenal baik dengan saya, sehingga mereka ngontak saya, Ustadz, bisa nggak Ustadz datang ke pesantren? Saya datang, lalu kemudian ditanya, Ustadz mohon maaf, Azri ini melakukan kekeliruan. Saya tanya, kekeliruannya apa? Bawa handphone. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena saya tahu handphonenya Azri itu disimpan di rumah. Saya nanya ke uminya, Mi, tolong dicek handphone Azri ada di rumah nggak? Kata istri saya, ada kok. Coba dicek ke bibi. Nelpon ke khadimat saya. Kami nyuruh khadimat kami untuk datang ke kamar, buka laci, dan ternyata handphonenya ada. Tapi itu kami simpan. Akhirnya saya katakan, oke, kalau gitu anak saya salah, silahkan dihukum. Ustadz tidak mau melakukan pembelaan apapun, tidak. Anak saya salah, silahkan dihukum. Ketika ustadznya keluar, saya tanya, Azri, itu handphone siapa? Karena handphone AA kan ada di rumah. Lalu anak ini menjawab, jawabannya lucu bisa. Papa, Azri ingat betul bahwa kata Papa, tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa menghalangi doa dari anak ke ibu bapaknya atau dari ibu bapak ke anaknya. Hatta itu malaikat. Lalu apa haknya pondok melarang saya untuk nelpon ibu dan bapak saya? Eta teh siganu bener dalil. Padahal ada salah. Apa jawaban saya? Iya, papa ngerti, tapi kamu juga harus belajar kalimat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kamu harus taat kepada Allah, taat kepada pemimpin, dan taat kepada pemimpin di antara kamu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Pertanyaan kedua saya, itu dapat uang dari mana buat beli handphone? Terus dia jawab, uang itu hasil Azri ngumpulin dari teman-teman yang rindu sama ibu dan bapaknya. Pertanyaan ketiga saya, berarti ini bukan hanya handphone kamu, ini juga handphone orang lain ya? Kalau ini bukan hanya handphone kamu, tapi juga handphone orang lain, kenapa kamu nggak ngaku kepada Ustadz bahwa ini bukan hanya handphone kamu, sehingga bukan hanya kamu saja yang dihukum? Jawabannya sederhana, Azri adalah pemimpin yang punya inisiatif terkait hal ini. Jadi Azri punya pikiran, yang salah itu pemimpinnya. Jadi yang lain gak usah dihukum, cukup Azri. Bagi saya itu ketika dengar itu, di satu sisi istighfar, di sisi lain alhamdulillah. Karena anak sekecil ini sudah paham makna leadership, kepemimpinan. Bahwa dalam perang itu gak ada pasukan yang salah, yang ada itu pemimpin yang salah. Jadi kalau ada Menteri Perdagangan melakukan impor gula, maka yang salah bukan hanya Menteri Perdagangan, harusnya presidennya pun malu. Gitu. Ya. Ikhwatu iman yang saya muliakan, tarbiyah. Akhirnya saya punya simpulan, 3 anak saya akademiknya bagus, yang 1 kurang bagus tapi dia senang berorganisasi. Sehingga kemudian saya lebih fokuskan sekarang, udah kamu mah yang penting berorganisasi secara cakap. Jadi bapak ibu ini nggak usah maksain anak bapak ibu harus menguasai semua cabang ilmu. Sok sekarang saya tanya, siapa di sini yang dulu nilai nahwu, sorof, balaghah, mantiknya di atas 8?
Siapa di sini yang nilai matematika, fisika, kimianya di atas 9? Tapi yang dahsyat, orang tua yang matematika, fisika, dan kimianya gak pernah lebih dari 9, lalu kemudian berharap anaknya punya nilai sempurna. Bagi saya, orang tua kayak gitu gak adil. Kelas 2 SMP, saya dipanggil ke SMP 5 Kota Bandung, tempat anak saya yang pertama Adfar sekolah. Ketemu sama wali kelasnya, namanya Dr. Randa Kenros Selawetin. Saya ditanya sama Bu Kenros, Ustadz, mohon maaf, anak Ustadz ini di semua bidang bagus, tapi di matematika nilainya hanya pas KKM. Saya tanya, KKM-nya berapa? KKM-nya 7,8. Saya bilang, saya sudah bahagia. Kenapa Ustadz? Karena kalau nilai anak saya lebih dari 9, saya ragu dia anak saya. Karena nilai matematika saya ketika lulus SMA itu 2,75. Jadi jangan maksain anak kita melampaui DNA yang dia miliki. Jahat itu orang tuanya. Dan saya cuma belajar dari kalimat solu kama ra'aitumuni usolli. Solu kama ra'aitumuni usolli itu adalah kita nyuruh orang setelah kita jadi teladan. Maka Rasul ketika ngajarin orang sholat, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Saya ngerasa tidak punya position yang bagus untuk mengatakan, kakak kamu harus punya nilai 10 ya matematika. Karena bagian berikutnya adalah sebagaimana bapak juga punya nilai 10. Abdi nage 2,75. Saya sengaja ngobrol ini agar kita tidak jadi orang tua yang jahat sama anak, menginginkan anak kita sempurna untuk semua bidang. Enggak. Mari kita jadi orang tua yang kemudian kalau kita menemukan nilai di rapot anak kita, bahasa Indonesianya 9,5, matematikanya 4,5, bahasa Arabnya 5,5, maka kita bukan ngelesin anak kita untuk matematika dan bahasa Arab, tapi suruh anak kita les bahasa Indonesia agar nilainya kelak jauh lebih bagus ketimbang itu. Nggak ada Pak yang ahli di setiap bidang. Sebelum Baharudin Yusuf Habibie wafat, kami sebagai penerima beasiswa dari beliau itu dikumpulin di Bogor. Pak Habibie lalu kemudian ngobrol gini, saya itu sekarang usia sudah senja, nampaknya sebentar lagi saya akan wafat. Salah satu hal yang menjadi kekurangan saya adalah saya ini dalam bahasa kita itu kurang tafakuh fiddin. Saya kurang paham terhadap nilai-nilai agama, terhadap ilmu-ilmu agama. Padahal ilmu agama itu adalah ilmu yang ternyata lebih kita butuhkan ketika kita berada di usia senja. Jadi Pak Habibie aja yang paham tentang aeronautika, dia nggak terlalu paham tentang usul fikih. Jadi nggak usah maksa kita untuk anak-anak kita, maksa anak-anak kita untuk ahli pada sebuah bidang. Cukup satu bidang saja tapi mendalam, maka itu akan memberikan kemaslahatan. Itu tarbiyah. Cari ya, bakat anak kita apa. Kan ada anak ya, yang kalau dikasih mainan itu diacak-acak ya Pak. Terus setelah diacak-acak dibangun kembali. Oh berarti dia punya jiwa untuk jadi seorang teknokrat. Ada anak yang kalau disuruh bikin tulisan esai, ngisi esai, itu jawabannya panjang banget. Oh dia punya kemungkinan untuk jadi penulis. Ada anak yang di sekolah itu kerjaannya, ya Allah eta mah beda jeung nu lain. Ayeuna we beberes lokan. Berarti dia punya celah jadi presiden. Ya. Gitu. Ikhwatul iman yang saya muliakan, yang kedua adalah ta'lim. Ta'lim itu transfer of knowledge. Ta'lim itu artinya transfer ilmu pengetahuan. Dan dalam Islam pengetahuan itu penting. Makanya kita mengenal ayat atau potongan ayat yang bunyinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pastikan anak-anak kita itu terdidik. Nah makanya Pak, di Pangalengan ini ada PPI Al-Firdaus. Kenapa ada sekolah ini? Agar anak kita belajar. Dan perlu saya sampaikan, jangankan kita
Para nabi saja kalau mau istrinya soleha, anaknya soleha, kalau nabinya sezaman, maka biasanya nabi itu menitipkan pendidikan istri dan anak-anaknya pada nabi yang lain. Makanya di kalangan para ulama itu terbiasa, kalau dia punya anak maka dititipin pendidikannya ke ulama yang lain. Dia tidak mendidiknya sendiri. Nah, ta'lim itu transfer of knowledge. Dan saya sering bilang transfer ilmu pengetahuan itu pentingnya luar biasa. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa salah satu kelemahan umat Islam hari ini adalah kita tertinggal jauh ilmu pengetahuan dari umat-umat yang lain. Gak usah nggak ngaku. Kita memang jauh kok sekarang dari umat yang lain. Kalau boleh saya tambahkan, bukan bermaksud lebay, jauhnya itu jauh banget. Bapak Ibu, sekedar mengingatkan, umat Islam ini pernah sampai pada puncak kejayaan. Kapan puncak kejayaan umat Islam? Puncak kejayaan umat Islam itu pada abad ke-7 sebelum abad ke-8. Akhir abad ke-7, awal abad ke-8. Dulu umat Islam itu dikagumi, ditakuti, berwibawa, jadi pusat sains dan teknologi. Dan kenapa kita bisa semacam itu? Karena dulu kita mengenal seorang khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu mendirikan lembaga pusat penelitian yang disebut dengan Baitul Hikmah. Berdiri tahun 786. Baitul Hikmah itu Bapak Ibu adalah tempat studi, adalah kampus, tempat orang belajar. Dan di Baitul Hikmah itu ada asatid-asatidnya. Dan asatid-asatidnya pasti Bapak Ibu kenal. Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ar-Razi, mereka lahir di Baitul Hikmah. Ahli matematika, ahli kimia, ahli sosiologi, semuanya lahir di Baitul Hikmah. Dan yang luar biasa, di Baitul Hikmah itu salah satu programnya adalah menerjemahkan kitab-kitab, buku-buku yang kemudian sudah diterbitkan di Romawi dan Yunani. Jadi di Baitul Hikmah itu ditransliterasi tuh sejumlah buku. Buku apa saja? Buku yang ditulis oleh Plato, Aristoteles, dan Galileo. Semuanya ditransliterasi. Maka dulu umat Islam itu maju karena ia menguasai sains dan teknologi. Sekarang kenapa umat Islam kalah dari umat yang lain? Jawabannya karena kita nggak menguasai sains dan teknologi. Ustadz Datan, kenapa Ustadz Datan berani mengatakan umat Islam kalah? Babari. Palestina, Gaza sudah lebih dari 1 tahun dibantai oleh Israel, 42.000 orang sudah wafat, dan sampai hari ini nggak ada satupun negara Islam yang berani secara loud and clear menyatakan perang terhadap Israel. Sebutkan negaranya mana? Di Timur Tengah ada 16 negara Muslim dan semuanya diem. Kenapa kayak gitu? Sabab teu aya nu wantuneun. Kunaon teu wantun? Karena dengan hitungan apapun kalau perang lawan Israel sekarang kalah. Sampai saya secara pribadi dengan organisasi yang saya pimpin, kita kirim kurang lebih 4 mobile hospital. 2 saya titip lewat Las Persis, 2 saya titip lewat Darut Tauhid. Ketika saya nanya ke mereka, sekarang dari 4 itu yang nyisa cuma 1. Yang 3 itu dibom sama Israel. Mereka kalau ngebom itu nggak pernah dari dekat kan? Bayangin, alat pengebom itu ada di Tel Aviv. Mereka nggak pernah datang ke tempat peperangan. Lalu kemudian mereka ambil koordinatnya, tinggal diserang, lalu kemudian hancur. Tapi kalau semua negara Muslim nyerang ke Israel, mereka punya Iron Dome.
Iron Dome itu kayak kubah gini. Jadi setiap ada rudal yang masuk, maka kemudian kubah itu berfungsi. Nggak ada kubahnya, tapi di bawah itu sudah ada senjata. Jadi sebelum kemudian bom itu turun, ini sudah ditembak dari bawah, sehingga orang Israel itu kalau diserang, mereka itu kayak lihat pesta kembang api. Mereka cuma lihat aja di atas. Diserang, ditembak, lalu kemudian berubah jadi kembang api. Mereka menikmati itu. Dan kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka memimpin sains dan teknologi. Oleh karena itu mohon maaf ya, yang di sini nih anak-anak muda yang kayak gini, itu kalau demo tentang Palestina takbirnya nggak usah kencang-kencang. Karena kalau saya ngajak Anda ke Palestina, Anda juga bingung apa yang harus Anda lakukan. Maka yang harus dilakukan oleh umat ini adalah ayo kita kuasai sains dan teknologi. Seperti tanggal 29 Mei tahun 1453 kita bisa menaklukkan Konstantinopel karena Muhammad Al-Fatih menguasai sains dan teknologi. Ya. Dan ngelawan Israel mati tiasa ngomong surat Yasin sareng Tabarok. Bertemu dengan lawan lalu kemudian dia nembak kita AK-47. Lalu kemudian kita ngobrol Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Anger maut. Jadi kita harus menguasai itu. Ya. Makanya saya tawarin ke PPI Al-Firdaus nanti Anda ya sesekali study tournya itu saya ingin ngajak Anda pegang senjata asli. Kita bisa kerjasama tuh dengan sejumlah lembaga yang dimiliki oleh pemerintah dengan TNI atau Polri. Jadi anak-anak ini harus belajar pakai senapan serbu. Sekarang 2 minggu sekali olahraga saya itu. Saya pegang senapan serbu atau AK-47, saya nembak pakai peluru tajam di beberapa fasilitas milik pemerintah, diajar. Sabab perang mah teu tiasa ngao ketepel. Taklim, transfer of knowledge. Makanya anak-anak PPI ini sebagian nanti jadi ulama yang paham fikih, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis. Tapi sebagian lagi kalau boleh coba masuk teknologi nuklir. Biar ngerti tentang sains dan teknologi. Itu taklim. Yang ketiga, ibu dan bapak adalah takdib. Nah sebelum takdib saya ingin ingatkan nih tentang taklim. Kalau anak kita pengen baik, kita juga harus tahu skala prioritas. Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu itu ada 2 jenis. Satu ilmu yang sifatnya fardu ain, yang kedua ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Biar mudah untuk dipahami saya nanya deh sekarang. Cung di dia anu gaduh motor atau napi mobil? Ngacung. Anu teu ngacung padahal gaduh, mudah-mudahan pada asar ical. Ngacung we. Punya ya? Sekarang saya tanya, siapa di sini yang lulusan teknik otomotif? 1. Kalau bapak punya motor atau mobil lulusan teknik otomotif, otak kita mengatakan make sense, masuk akal. Tapi yang lain, ini kan bukan lulusan teknik otomotif, tapi punya motor dan mobil. Kunaon urang wantun. Pan urang terang mesin teh aya naonan. Tapi kunaon urang wantun gaduh motor. Karena kalau motor kita rusak, maka kita cukup membawanya ke bengkel. Urang mayar, urusan beres. Berarti teknik otomotif itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Cukup sebagian orang yang tahu. Sekarang saya nanya, siapa di sini yang punya anak? Punya ya? Pertanyaan saya, kalau anak kita nggak bisa sholat, bisa nggak nanti maghrib ibu bapak nge-WA saya, Ustadz datang pun anak tetiasa sholat panuhun Ustadz aina maghrib sholatna genep rokaat 3 rokaat kanggo Ustadz 3 rokaat kanggo pun anak artosna ditransfer kaci teu? Henteu. Berarti ilmu tentang sholat itu hukumnya fardu ain. Pertanyaan akhir saya. Saya sering nanya ini kalau di kota-kota. Saya pengen nanya di sini, siapa yang menggaji guru ngaji lebih besar daripada menggaji guru biasa?
Kalau saya pertanyaannya, kalau di kota Bandung saya nanyanya gini, siapa di antara ibu dan bapak yang bayar guru ngaji lebih tinggi daripada bayar GO, bayar SSC, dan bayar lembaga bimbingan belajar yang lain? Dan setahu saya nggak pernah menemukan ada orang tua yang ngacung. Sehingga simpulan saya, banyak orang tua itu yang lebih pengen anaknya masuk UI, ITB, dan UGM, atau kampus-kampus yang punya kelas world class university, ketimbang pengen anaknya masuk surga. Cung di dia nu bakal maut. Saya tanya serius, pernah nggak nanya ke anak kita, nah kalau nanti maghrib mamah atau bapak maut, sudah siap nggak buat mandiin mamah dan bapak? Pernah nanya? Ari maut bade? Bade. Kan tos naros. Atanapi bade ku PC persistri sareng ku PC persiswa di ibakanana. Ya? Oh tuh anu ngajawab, henteu Ustad teu ku PC, da di dieu mah aturanna ku PJ cenah. Saya mau tanya, Pak. Teteh yang masih agak muda nih. Saya mau nanya. Teteh kira-kira kalau anaknya 5 tahun, teteh sudah mandiin anak teteh berapa kali? Kinten-kinten Mas. Bayangin, 1 tahun itu 365 1/4 hari. Tad kunaon aya 1/4 karena setiap 4 tahun sekali ada tanggal 29 Februari. Makanya 1 tahun itu 365 1/4 hari. Sehari mandiin anak tuh 2 kali. Taruhlah 720 kali. 5 tahun 3.500 kali. Pas urang maut, budak urang tengah mandian urang. Kacida teh? Kacida. Kalah kariweuh boga budak teh ngetrokan imah DKM. Ka DKM itu, Assalamualaikum, kunaon bager, itu pun bapak ngantunkeun. Ketua DKM lagi pasti nanya kieu, dupi tuang rama teh saha? Eta nu panglinggihanna caket eta saha namina? Si eta terus we ditanya ke ketua DKM teh kunaon, ditanya wae, sabab bapana tara ka masjid. Sakali-kalina ka masjid, posisina di payuneun imam. Maka ini saran saya nih kepada yang pakai baju PC Persis Pangalengan ya. Biasanya nu kieu teh taskil. Memang sok rada bedanya orang teh ari anggota teh dibere, ari taskil meunang. Nah eta mah rek nganjuk erekes kajen teh. Ibu-ibu teh kieu cenah Persis mah manis sae cenah. Dijawab ku Persis, urang menyapanya Persis mah sae-sae ge nganukur hiji apa? Tingali Persistri, seragam PP, seragam PW, seragam PD. Nih, Pak, Bu. Saya secara individu ngajarin anak laki-laki saya sejak mereka bisa menapaki tanah dengan sempurna 2 hal. 1, mereka saya ajak ke masjid setiap pukul 3:30 pagi. Sampaikan kasim kuring ditaros ku jamaah Persis. Ustad apanan sunnah tahajud mah teu di masjid. Salat sunnah mah sayana di panglinggihan. Kunaon Ustad mah ka masjid wae 3:30. Nu kadua Ustad, nanaonan Ustad nyanak ngurang kalih ka masjid. Kenapa dia nanya gitu? Karena saya bawa Adfar dan Azri ketika mereka masih kecil kadang dalam keadaan tertidur. Mereka cuma disimpan di pinggir saya. Jawaban saya apa? 1, saya datang ke masjid itu bukan karena saya nggak ngerti tahajud itu lebih bagus di rumah. Saya cuma ngajarin 2 anak laki-laki saya kulitnya supaya kemudian terbiasa menghadapi dengan udara dingin. Itu aja. Akhirnya mereka punya jam kehidupan. Jadi 3/4 di rumah kami itu sudah rame, jam 9 malam biasanya sudah tertidur. Dan itu jadi kebiasaan. Yang kedua, anak laki-laki saya kalau ada jamaah yang meninggal, pasti anak laki-laki saya ajak. Tugasnya cuma ngambilin air.
Far, canak cai ku abdi di bakanana jenazah. Saya sedang melakukan apa? Saya sedang ngajarin anak-anak saya. Kalau nanti saya meninggal, maka mereka akan memandikan saya dengan cara yang saya lakukan pada orang lain. Dan saya sudah berwasiat, wasiat saya adalah kalau saya meninggal cukup anak-anak saya yang memandikan saya. Dan saya sudah berwasiat kalau saya meninggal, yang jadi imam sholat jenazah saya di momentum pertama, nggak usah ketum persis, nggak usah ketua dewan hisbah, cukup anak sulung saya. Dengan rasa bangga. Simkuring maut ayeuna, terus Ustaz JJ nu janten imamna teu bangga. Reus kana lamun budak simkuring nu jadi imam. Makanya didik anak-anak kita ya Pak ya. Pan bade maut bapak teh kan katingali tina ya. Nah, yang terakhir yang tadi saya sampaikan takdib. Apa takdib itu? Membuat anak beradab. Ngajarin adab. Dan ingat, ngajarin adab ke anak-anak itu beda dengan ngajarin adab ke orang tua. Contoh, si Neng nu dipengker, anu nganggo raksukan hidung, tadi hayeuh we bulak-balik, ciling cingcat ka ditu ka dia. Tapi saya nggak negur anak itu. Karena anak segede gitu, itu adalah usianya untuk melakukan itu. Tapi upami apa ciling cincat model gitu, pasti ku saya ditegur. Karena ngajarin adab itu tolong diperhatikan. Gimana caranya kita punya anak beradab? Caranya sederhana, kita yang jadi teladan. Persis, persistri, pemuda, pemudi pasti tahu betul nih tentang hadis ini. Dah hadis itu konon katanya wajib dikuasai oleh seluruh keluarga besar Persis. Hadisna ponok. Solu teraskeun kama ra'aitumuni usolli. Aruningan sadana? Sok dianggok pikeun naon dalil eta. Sok. Mohon maaf ya, saya banyak menemukan dalil ini suka dipakai kanggo nampiling batur anu salatna beda jeung urang. Aya jalma takbiratul ihram na teh kieu Allahu Akbar siga SKJ 87. Dan langsung dicarekan. Kang, eta teh naon takbiratul ihram teh siga kitu sing inget saur Nabi ge sallu kama raaitumuni usolli. Akang mah kumaha salat teh? Lain ngadeketkeun ka surga, akang mah salat siga kitu mah ngadeketkeun ka neraka. Ingat Kang, bid'ah teh dolalah. Dolalah teh finnar. Padahal saya juga ingin ingatkan, solu kama raaitumuni usolli itu adalah kalimat yang dipergunakan Nabi ngajarin keluarganya dan umatnya salat dengan kalimat persuasif. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi lamun budak urang hayang rajin sholat, gunakan dalil ini. Jang sing rajin ka masjid sakumaha ujang ningali bapak osok ka masjid. Imah aya bapak-bapak celepeung kick off Persib lawan Persija jam 7. Ai ka budak lalaki nanti jang ka masjid. Ari bapak bagi-bagi tugas. Ujang ka masjid, bapak di dieu engke lamun aya gol ku bapak di bejaan. Cek budakna teh dina hate, koplok bapak aing. Pada ayeuna mah aya YouTube, tinggal ningali we dina YouTube. Enggak bisa. Ibu pengen anak-anaknya jadi penghafal Quran, pakai kalimat ini. Nah, jadilah kamu penghafal Quran seperti ibumu yang jadi penghafal Quran. Ieu mah kumaha hayang budak adabna hade tapi make fikihna fikih pepeuriheun. Jang sing rajin ka masjid pepeuriheun bapak mah hoream geus kolot. Nggak bisa. Anak-anak ini nih nu karasep ieu yang pakai baju mualimin, gimana caranya mereka datang ke sekolah tepat waktu? Enteng banget. Kepala sekolah hanya setiap pukul 5:30 ngabadega di ditu di pagar.
Kieu kepala sekolah. Eta teh bakal janten pembicaraan dari mulut ke mulut. Ya, apal tuh kepala sekolah urangnya. Tiap poe setengah genep geus aya di pagar. Barudak teh eraeun. Tapi lamun ustadna asup jam 7, ustadna datangna jam 8 kabeh jeung berjamaah. Kan budak teh tuntuna teh kieu. Hayu urang ka sakola, kunaon? Jam 7 asup cek budak teh. Naon anjir naonan aing ka ditu? Guruna ge can datang jam 8. Mohon maaf ya. Bagi saya ini perlu saya sampaikan biar kita juga memperbaiki bersama. Makanya judulnya yang saya ambil tumbuh bersama sang buah hati. Jadi yang harus tumbuh itu bukan hanya anak-anak kita saja, kitanya juga harus tumbuh. Saya mau tanya, cung di dia yang punya anak hafalannya sudah lebih dari 10 juz. Pak, 10 juz dengan ukur seperti lu, nah Pak. Ada anaknya yang hafal lebih dari 10 juz. Ya udah saya ubah pertanyaannya. Saha di dia bapak dan ibu yang sudah hafal lebih dari 10 juz? Eta si bapak kalah ka seuri, jawab Pak, lain seuri. Nih, ini terakhir ya sebelum kita tanya jawab. Ada pengalaman unik di sekolah saya, sekolah yang saya dirikan, dan ini bikin di satu sisi saya tengah kayak seuri, di sisi lain saya ngerasa miris. Ada orang tua, bapak-bapak bangga banget karena anaknya hafalan Qur'annya lulus. Karena di sekolah kami satu grade dia diupayakan hafal 1 juz. Kelas 1 1 juz, kelas 2 2 juz gitu. Pas kelas 2 aya bapak-bapak mani kasim kuring teh sasalamana teh sigarek suntangan. Ustad hatur nuhun, kunaon Pak? Pun anak aya nama hafalanana tos sae juz 28 sareng 30. Oh gitu Pak, muhun. Juz 30 tos terangan sadayana. Atos Ustad. Ari juz 30 teh nu mana? Nu eta Ustad. Tos terang abasa, atos Ustad. Nu kumaha abasa teh? Nu eta Ustad. Saya itu sebetulnya cukup khawatir, makanya saya panggil wali kelasnya. Eta teh bener budak eta teh sapal 2 juz. Betul Ustaz, alhamdulillah sudah selesai. Oh alhamdulillah. Kenapa? Karena laporan dari bapaknya yang kayak gitu itu tidak saya percayai. Sabab bapak nama juz 30 awalna ti mana wae ge teu nyahoeun. Ya. Makanya di sini mohon maaf ya kalau ngobrol dengan saya terus ngobrol gini, Ustaz pun anak terus terang surat An-Naba, pasti ku abdi dicek heula inung bapana. Emang nu An-Naba teh nu kumaha? Der cek inung bapana teh nu kieu Ustaz, wadduha wal laili idza saja. Arah ya. Nah ibu dan bapak, saya kira itu yang bisa disampaikan. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa tumbuh bersama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita harus tumbuh menjadi zinatun dan juga jadi qurrata ayun, dan syaratnya adalah kita melakukan tarbiyah, taklim dan ta'dib. Sebelum ditutup, apabila ada hal yang ingin ditanyakan saya persilahkan, mangga. Tenang Pak, gak usah takut, saya tidak akan balik nanya. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Cukup? Baik, kalau cukup. Kalau tidak punya pertanyaan, tidak punya masalah, jangan cari-cari masalah, ya sudah aja. Saya ucapkan terima kasih, teriring doa jazakumullah khairan katsira atas pertemuan kali ini. Saya bahagia hari ini bisa ketemu lagi dengan Pak Haji Adis. Beliau sezaman dengan mertua. Saya juga alhamdulillah di tempat ini ketemu nih dengan beberapa jamaah haji yang kemarin berhaji bersama dengan saya. Ada Kang Haji Bunyan, terus Pak Ade ya, Pak Haji Ade di sini, sarehat. Ada Teteh yang suka foto-foto juga, alhamdulillah ya hadir semua. Saya senang semua bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Dan saya juga senang nampaknya Pangalengan ini tidak terlalu terdampak ya kemarin ketimbang Kertasari. Kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kapasitas saya sebagai tim siasah PP Persis, pesan saya cuma satu. Nanti tanggal 27 November, Ibu dan Bapak akan milih gubernur dan bupati kalau di kabupaten. Apapun pilihan Bapak dan Ibu, permohonan saya cuma satu. Tolong tidak jadi ribut. Tolong semuanya menjadi orang-orang yang tenang.
pilih yang sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Dan yang paling penting, jangan hanya karena berbeda pandangan politik lalu kemudian ibu dan bapak tidak bersama-sama lagi di masjid dan atau pengajian, ya. Karena secinta apapun bapak dan ibu terhadap calon bupati dan calon gubernur, sangabelaan kukumaha wae ge anu dibela eta teh engke lamun jadi akan jadi orang yang meminggirkan kita dari jalan raya, ya. Sok bapak ibu bebeakan milih si eta anger ari urang keur di jalan mah manehna rek ngaliwat urang dititah ka sisi sugan pedah pendukung teh dititah ka sisi matakna tong sok nyaah-nyaah teuing nya biasa, ya. Saya kira itu saja, terima kasih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.